Pernahkah teman-teman membayangkan bisa bekerja di mana saja tanpa harus terikat oleh meja, kantor, waktu, gitu kan? Ini ini adalah kisah saya menjadi digital strategik yang berhasil membantu sebuah hotel bintang 5 di Jawa Timur untuk meningkatkan pemasaran mereka tanpa kami harus berada di lokasi. Remote job lokal bukan hanya sekedar impian, tetapi bisa menjadi sebuah kenyataan dan itu peluangnya cukup besar. Dan cerita ini kami semua berawal dari sebuah hotel bintang 5 yang ada di Jawa Timur. Yang saat itu mereka mengalami kendala dalam pemasaran digitalnya. Mereka memiliki tim kreatif konten, tetapi hasilnya tidak berdampak pada meningkatnya pertumbuhan okupansi atau meningkatkan terjualnya fasilitas di dalamnya. Nah, konten yang mereka buat itu hanya sekitar mengejar view, tanpa konsep yang jelas, tanpa strategi, kemudian tanpa ukuran keberhasilan yang jelas. Bahkan untuk like-nya meningkat, kemudian komennya ada, itu sudah merupakan satu keberhasilan. Tetapi bahwa keberhasilan sesungguhnya adalah pada konversi. Konversi di sini adalah yang dilihat diukur secara bisnisnya. View itu adalah dampak dari aktivitas. Like dan comment itu adalah dampak dari aktivitas. Konversi adalah result. Maka activity dan result itu sesuatu yang berbeda. Maka ini harus dipahami oleh tim konseptor dan tim eksekutor. Nah, disinilah peluang yang ada. Saya sebagai digital strategik itu melihat peluang dan kemudian bekerja secara remote, memberikan penawaran kepada mereka secara remote. Nah, peluang besar ini untuk mengubah cara mereka memasarkan hotelnya dengan modal laptop dan koneksi tentu saja, saya mulai melakukan riset secara mendalam. Peluang ini ada gap ya, ada jarak yang mereka kerjakan. Kemudian saya melihat peluang. Nah, peluang ini harus saya sampaikan pada mereka dengan data. Saya tidak bisa memberikan penawaran kepada mereka hanya sekedar, oke, Anda punya hotel, bagaimana kalau saya bersama dengan saya dalam pemasaran? Tidak bisa seperti itu. Saya harus memberikan gambaran kepada mereka apa yang akan saya kerjakan, kemudian dampak yang kami kerjakan itu apa. Itu harus saya berikan kepada mereka secara by data. Nah, peluang ini saya mulai dengan melakukan riset. Saya memulai dengan melakukan riset kompetitor. Bagaimana hotel-hotel pesaing beliaunya itu memasarkan mereka. Strategi apa yang mereka gunakan, media apa yang mereka paling efektif, kemudian bagaimana menemukan mereka strategi yang digunakan, apakah mereka menggunakan SEO, apakah menggunakan paid traffic atau pemasaran media sosial yang lebih terarah. Nah, apapun yang mereka kerjakan itu kami lihat. Kami punya tools yang kami sebut dengan tools digital marketing. Ini adalah satu tools yang kami gunakan untuk melihat apa yang digunakan oleh kompetitor, strategi apa yang digunakan oleh kompetitor, value apa yang mereka gunakan, USP-nya apa. Kami lakukan sebuah riset. Dengan data ini, saya ingin menyusun sebuah strategi. Yang pertama adalah brand hacking. Menemukan keunikan yang bisa membedakan hotel ini dengan kompetitor. Yang kedua adalah breakdown strategi. Memilih media yang tepat, menetapkan target yang audiens yang tepat, serta menyusun metrik yang keberhasilan. Nah, yang ketiga adalah budgeting dan tim. Nah, berkaitan dengan strategi ini, kami menyesuaikan anggaran dan membentuk tim remote yang terdiri dari tim SEO, social media marketing, atau Google Ads spesialis. Semua yang kami bangun, tim yang kami bangun, itu berdasarkan dari hasil riset dari tim Dianoxa. Tidak berdasarkan asumsi atau sekedar meragukan tim yang rata-rata perusahaan itu ketika membangun tim online, tim pertama kali yang direkrut adalah tim kreatif konten. Padahal tim kreatif konten dan tim marketing itu sesuatu yang berbeda. Nah, peluang ini yang kami lihat, kemudian peluang ini yang kami berikan pada perusahaan, walaupun kami lakukan itu secara remote. Nah, remote job, remote worker, kerja remote, itu bisa kita kerjakan di dalam maupun di luar negeri. Nah, peluangnya sama-sama besar. Nah, tinggal teman-teman mengambil segmennya di mana. Kedua-duanya saya kerjakan.
Untuk remote lokal itu sudah kami kerjakan. Tetapi saat ini kami juga melakukan remote job untuk market yang luar negeri karena peluangnya besar sekali. Ini salah satu saat ini yang kami kerjakan. Nah, kemudian yang kami lakukan adalah mempromosikan hotel secara online. Bekerja dari mana saja, bagaimana kami meningkatkan penjualan yang kami tawarkan pada hotel tersebut. Salah satu keuntungan dari remote job lokal adalah fleksibel. Saya bisa mengelola strategik pemasaran hotel ini dari mana saja, dari rumah, dari kafe, atau bahkan saat ini Lebaran ya. Lebaran ini saya harus mudik ke Madiun misalnya. Itu tetap bisa mengerjakan selama ada laptop, selama ada koneksi, insya Allah semuanya bisa kami kerjakan. Saya menerapkan beberapa strategik promosi hotel secara online. Bagaimana saya menggunakan Google Ads-nya, bagaimana kami menggunakan remarketingnya, bagaimana kami memberikan penawaran eksklusif untuk pemasaran langsung di website lokal misalkan. Apakah kami perlu menggunakan aplikasi? Itu kami melakukan tes market. Nah, kemudian dalam kami punya plan triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga itu kami bangun supaya dampaknya okupansinya meningkat berapa persen. Itu adalah ukuran yang kami sampaikan kepada hotel tersebut. Kami memberikan penawaran yang kami berikan itu berdasarkan data, berdasarkan hasil riset. Kalau di Upwork kita bisa melakukan namanya hunting job. Kita hunting job di Upwork atau di Fiverr untuk mendapatkan job-job. Sama. Di lokal kita juga bisa hunting job. Melalui apa? Kita bisa menggunakan Google. Atau kita melihat peluang di perusahaan misalkan. Peluang yang saya lihat contohnya adalah hotel. Ada hotel baru di Jawa Timur. Kemudian saya lihat adalah strategi yang mereka gunakan itu baru menggunakan sosial media. Kemudian saya melakukan riset. Hotel mana aja di dekat beliau yang sudah menggunakan digital marketing. Apa yang mereka kerjakan, kemudian apa value-nya, USP-nya apa, kami riset menggunakan tools diagnosa. Nah, dari hasil diagnosa ini kami sampaikan kepada perusahaan bahwa ini loh, kompetitor Anda punya value seperti ini. Strategi yang digunakan seperti ini. Kalau kamu tidak mau menggunakan seperti ini, maka akan ketinggalan. Nah, faktor pembeda antara yang mereka kerjakan sama klien yang akan mereka kerjakan itu harus kita tunjukkan supaya penawaran kita itu menjadi nilai lebih bagi mereka. Nah, itu yang saya lakukan. Setelah penawaran kami berikan rekomendasi. Misalkan, agar hotel ini semakin dikenal, saya akan mengoptimalkan SEO-nya misalkan. Untuk hotel dengan langkah-langkah berikut, misalkan. Kemudian saya rekomendasikan kata kuncinya ini. Memastikan website Anda itu menggunakan kata kunci yang tepat, market yang tepat, sehingga trafficnya meningkat. Yang kedua adalah lokal SEO. Memaksimalkan Google bisnisnya untuk mendapatkan pelanggan secara meningkatkan kredibilitas. Nah, ini salah satu yang kami tawarkan. Kemudian menggunakan backlink tentunya. Cara kedua, saya sampaikan juga adalah strategi berikutnya adalah menggunakan social media marketing. Bagaimana mengubah konten yang view-nya meningkat menjadi berdampak pada konversi. Nah, apa yang kami sampaikan adalah bagaimana kontennya. Menggunakan foto, video profesional yang konten visualnya itu harus lebih baik daripada punya kompetitor. Jika kompetitor menggunakan hashtag ini dan ramai, kita gunakan. Apa yang dilakukan oleh kompetitor, kita harus memberikan nilai lebih supaya kita jauh lebih kelihatan. Nah, ini salah satu yang kami tawarkan kepada kita sampaikan berdasarkan data kita. Yang ketiga, kita sampaikan juga, kita perlu juga menggunakan influencer, kolaborasi dengan travel influencer misalkan. Kemudian kita bisa menggunakan user generate content, memanfaatkan ulasan dari foto, dari tamu, kemudian testimoni dari para pengunjung atau klien-klien yang sudah menggunakan atau perusahaan-perusahaan yang sudah bekerjasama dengan kita, itu kita generate supaya membangun trust-nya itu semakin mudah. Nah, teman-teman, kesimpulannya adalah remote job baik lokal maupun internasional itu tetap menguntungkan selama kita tahu bagaimana menemukan market yang tepat, memberikan kita hadir sebagai solusinya, problem solver-nya, maka kita bisa memberikan solusi pada mereka. Yang perlu kita pelajari saat ini adalah yang pertama adalah entah itu di luar maupun di dalam, yang perlu kita pelajari adalah yang pertama komunikasi efektif.
bagaimana cara kita belajar mengkomunikasikan apa yang menjadi value kita kepada mereka. Yang kedua adalah relationship, hubungan antara kita dengan mereka. Yang ketiga yang perlu kita bangun adalah bagaimana kita hadir sebagai problem solver, baik di dalam maupun di luar negeri. Ketika kita hunting, itu kita harus bisa memberikan solusi kepada mereka. Jangan hanya sekedar kita menawarkan pada mereka kemudian tanpa kita memberikan solusi. Nah, contohnya tadi adalah saya mau mendapatkan remote job untuk hotel bintang 5 di Jawa Timur. Itu yang kami sampaikan adalah solusi. Jika Bapak atau Pak GM itu kerjasama dengan kami, maka solusinya seperti ini. Apa yang kita tawarkan? Apa yang kita lakukan? Nanti ketika bekerja sama dengan kami, dampaknya seperti ini. Sama ketika kita hunting job di Upwork. Upwork itu ada dua permasalahan. Ketika buyer itu nulis job atau membutuhkan job, ada dua permasalahan. Yang pertama adalah dia mencari skill, atau yang kedua adalah dia mencari solusi. Nah, kita hadir sesuai dengan apa yang dibutuhkan mereka. Jangan hanya sekedar membuat proposal. Jangan sekedar kita hunting toh. Ada strateginya, ada caranya. Nah, cara ini harus ada step by stepnya. Jangan langsung kita memberikan penawaran. Baik lokal maupun luar negeri, itu ketika kita mau hunting, itu yang kita bangun dulu adalah bangun personal branding dulu. Yang kedua, bangun portofolio. Yang ketiga, berikan solusi yang tepat. Sama, ketika saya mendapatkan job sebuah hotel di Jawa Timur, yang saya lakukan adalah apa yang mereka butuhkan. Saya hadir sebagai solusi. Ketika penawaran kami berikan, dia akan mencari tahu ini siapa si Edi gitu. Kok bisa-bisanya dia memberikan penawaran gitu. Nah, saya mainkan siapa Edi Budianto. Apa perusahaan saya? Itu saya tuh tampilkan. Kemudian dia akan mencari apa portofolio yang pernah saya kerjakan. Nah, portofolio ini sangat penting. Portofolio ini sangatlah penting supaya apa? Membangun kepercayaan pada market. Baik dalam maupun luar negeri, tetap kita perlu membangun personal branding. Kita perlu portofolio yang bagus. Nah, portofolio personal branding ini biasanya kami gunakan. Yang pertama adalah LinkedIn, yang kedua adalah medium.com. Teman-teman, itu apa yang perlu saya sampaikan hari ini, bahwa sukses bagi kita semuanya. Jangan kabur dulu, bangun personal branding Anda dan berikan penawaran sebagai solusi kepada market Anda.